Info kebakaran di Haji Mena, Lampung Selatan. Masuk mana nih? Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan gudang serta 3 unit mobil dan belasan tandon tempat penampungan bahan bakar minyak. Diduga jenis solar yang berada di dalam gudang Lampung Selatan, Lampung. Sebelum api membesar, sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang, kemudian disusul kepulan asap hitam dan kobaran api yang cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pemilik serta pekerja di dalam gudang melarikan diri saat gudang terbakar. Kobaran api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan menerjunkan 3 unit mobil pemadam di lokasi kejadian. Kayaknya gudang BBM ya, yang gudang BBM kalau nggak salah. Pak, yang kita tahu tadi kejadiannya sekitar jam berapa Pak yang kita... Asar itu lah ya, asar ya, jam 4 lah ya. Pak, anak kecil tadi saya tanya, gue bilang dia yang dengar ledakan, dia yang di belakang rumah itu. Berapa kali itu Pak? 3 kali. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran serta siapa pemilik gudang BBM ilegal ini. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan pada awak media. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Tiga balita tewas terjebak dalam kebakaran belasan rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sambut HUT ke-79, Mabes TNI gelar pameran Alutsista di Monas, Jakarta. Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau ERP secara bertahap di sejumlah kawasan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali iNews Siang hari ini dengan berita terkait pasangan suami istri yang mengamuk saat polisi melakukan sterilisasi jalur perlintasan kereta sebidang di Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelanggar yang terjaring diberikan sanksi teguran hingga tilang. Jangan kerusakan. Suami istri pengendara motor ini naik pitam saat dihentikan polisi di perlintasan kereta sebidang Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kekesalan keduanya dipicu wartawan yang tengah melakukan peliputan sterilisasi jalur perlintasan kereta. Bahkan aksi pemukulan sempat dilakukan hingga situasi tak terkendali. Razia ini digelar sebagai upaya penertiban pengendara yang nakal. Selain sanksi teguran, petugas juga memberikan tilang kepada pengendara yang kedapatan menerobos. Saat ini terus terjadi kecelakaan di perlintasan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawabnya KAI sebagai operator perkereta apian Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih tertib dalam melaksanakan berlalu lintas. Razia ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pengendara, tertib saat di perlintasan kereta guna menekan angka kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak kuat menanjak, mobil odong-odong penuh penumpang anak-anak di Tangerang terguling. 2 bocah luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Odong-odong raga tuh. Ulah naik odong-odong jalan ya. Ya tuh di lumur sumur ya tuh. Aduh wae masa belum. Kecelakaan mobil odong-odong hingga terguling ini terjadi di Jalan Menanjak di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya sejumlah anak-anak penumpang odong-odong menangis histeris. Warga di sekitar lokasi sempat panik. 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Odong-odong mengalami kecelakaan akibat tak kuat saat akan melintasi jalan menanjak. Odong-odong hilang kendali, tiba-tiba mundur dan terguling.
Lokasi disebut warga rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang menanjak, berbelok, dan rusak. Nah setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing. Karena dorongan dari turun itu, akhirnya mobil terbalik. Nah saat terbalik itu ada korban, pengemudi sama anak yang sedang dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya. 2 orang penumpang yang terluka masih dalam perawatan di rumah sakit. Pemirsa, diduga akibat adanya korsleting arus pendek listrik, 1 bangunan rumah warga hingga ambulans Masjid As-Salam di Jalan Raya Tole Iskandar, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat hangus terbakar. Inilah detik-detik saat si jago merah melalap ambulan yang berada di garasi masjid di Depok, Jawa Barat. Peristiwa kebakaran ini membuat kepanikan sejumlah warga. Menurut pengurus DKM, api berasal dari salah satu rumah warga yang berada di sisi kiri masjid. Sejumlah jemaah yang mendengar suara ledakan saat peristiwa kebakaran itu pun langsung lari keluar masjid untuk menyelamatkan diri dan berjibaku memadamkan api. Kayak hujan, tak gitu dari kebakaran ini. Kejadian persisnya sih. Titik apinya dari mana, Pak? Titik api. Nah itu dia, saya juga nggak tahu. Terus api langsung besar aja gitu, Pak? Langsung besar, soalnya saya lihat imam, itu belakangan. Adanya di samping masjid. Api berhasil dipadamkan 30 menit usai sejumlah personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dibantu warga dalam proses pemadaman api. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sambut HUT ke-79, Mabes TNI gelar pameran alutsista di Monas, Jakarta. Seperti apa keseruannya, kami akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, closing ceremony PON ke-21 Aceh Sumut 2024 sukses digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Berbagai pertunjukan dan juga penampilan memeriahkan penutupan ajang olahraga terbesar di Indonesia ini. Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet setanah air, PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mencapai puncaknya. Closing ceremony PON ke-21 Aceh Sumut 2024 digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat malam. Tak hanya disaksikan masyarakat luas, closing ceremony juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendi serta sejumlah pejabat negara. Pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis, hingga pesta kembang api memberiakan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan, penampilan artis ibu kota mampu menyihir para penonton baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca. PON ke-21 Aceh Sumut 2024 tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, namun juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, pelatih, dan penonton yang terlibat. Kesuksesan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON selanjutnya. Kedepannya, PON juga diharapkan terus memupuk semangat persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional di antara para atlet dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan.
Pemirsa, kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Tim Jabar unggul dari pesaing kuatnya kontingen Jakarta dan Jawa Timur. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Sedangkan Jakarta harus puas dengan posisi runner-up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 medali emas dari total 425 medali. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun Jawa Barat keluar menjadi juara umum PON. Pada 2 edisi sebelumnya di kandang sendiri dan di Papua, kontingen Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama perhelatan PON ke-21 Aceh Sumut, Museum Tsunami Aceh menjadi salah satu lokasi wisata edukasi yang ramai dikunjungi oleh para atlet. Selain itu, wisatawan di bibir pantai Kampung Jawa Banda Aceh dimanjakan dengan atraksi para atlet PON Aceh Sumut yang sedang menaklukkan ombak menjelang matahari terbenam. Berikut liputannya untuk Anda. Hamparan bibir pantai di Indonesia memang indah. Salah satunya seperti di pantai Kampung Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Karena di lokasi ini, anginnya sangat ramah untuk mencoba sensasi olahraga air. Dalam beberapa hari terakhir, bibir pantai Kampung Jawa ini selalu dihiasi berbagai olahraga air menarik, seperti selancar angin, perahu layar yang dimainkan para atlet nasional. Untuk para pencinta selancar angin dan perahu layar yang tinggal di wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar, tidak perlu lagi berjauh-jauh untuk menyaksikan olahraga laut ini, karena kini cukup ke kota Banda Aceh kala senja tiba. Keseruan ombak dan angin di pantai Kampung Jawa tak hanya menarik bagi pencinta olahraga air dari Aceh. Namun keindahan tersebut juga mampu menghipnotis atlet dan pelatih PON dari Kalimantan. Kondisi lautnya cukup mendukung, ya. Anginnya juga kemarin cukup bagus, ya. Kalau ada sekitar kecepatan mungkin sekitar 12 sampai 15 knot. Sementara itu, komplek wisata sejarah Museum Tsunami Aceh yang terletak di Blang Padang, Banda Aceh ramai dikunjungi wisatawan yang merupakan atlet dari kontingen berbagai daerah yang berlaga di PON. Lokasi objek wisata sejarah ini menjadi satu-satunya incaran wisatawan kala berada di Tanah Rencong. Karena di sini mereka bisa melihat dan belajar berbagai mitigasi bencana seperti gempa bumi dan gelombang tsunami. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tentara Nasional Indonesia menggelar Pesta Rakyat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 yang jatuh pada 5 Oktober nanti. Pameran alutsista dari ketiga Matra TNI ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Masyarakat sangat antusias untuk melihat pameran alutsista yang digelar oleh TNI di Siang Monas hari ini. Mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara memamerkan sejumlah alutsistanya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Baik, seperti apa suasana kemeriahan pameran Alutsista di Monas? Kita telah tergabung dengan rekan Faisal Rinaldi yang telah ada di Monas saat ini. Ya, selamat siang Faisal, bagaimana kemeriahan hari ini terkait dengan Alutsista TNI HUT ke-79 peringatan yang nantinya akan dilangsungkan pada 5 Oktober? Ya, Aulia dan juga pemirsa, memang untuk di Silang Monas pada hari ini sangatlah meriah. Banyak masyarakat yang sangat antusias untuk melihat alutsista dari yang dipamerkan oleh 3 matra TNI. Kita akan mencoba mendekat atau melihat terlebih dahulu. Ini salah satu alutsista milik TNI AL, yakni salah satu pasukan elit dari TNI AL, yakni Kopaska. Nah, ini ada bisa dikatakan swimboat, namun untuk lebih tepatnya nanti kita akan tanyakan langsung ke salah satu anggota dari Kopaska. Ya, memang Aulia, di sini ada sejumlah alutsista milik TNI Angkatan Laut, di mana selain ini memang ada sejumlah alutsista lainnya selain milik TNI AL, ada milik TNI AD, kemudian juga ada milik TNI Angkatan Udara dan lain sebagainya. Nah, tadinya saya mau menaiki alutsista ini, namun nampaknya ini cukup sulit, Aulia. Nanti kita akan coba kembali. Namun untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba tanyakan ke salah satu anggota Kopaska. Ini sebenarnya apa sih? Kita tanyakan langsung aja ke Letnan 1 Dahlan. Halo, selamat siang Pak Dahlan. Selamat siang Mas Faisal. Perkenalkan, saya Letnan Laut Dahlan Pau, ya, mewakili Komandan Sat Kopaska Komanda 1 dalam rangka pameran Alutsista Navy Fire. Oke Pak Dahlan, ini mungkin boleh jelaskan, ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Boleh memberikan edukasi ke masyarakat sedikit Pak? Oke, ini di dalam rangka pameran alutsista, ya. Di sini Sat Kopaska Komanda 1 menampilkan 3 kendaraan tempur bawah air, diantaranya salah satu Seal Carrier, Subskimmer, dan Swimboat. Ya, Kopaska dalam hal ini ya mendukung. Pemirsa, Anda menyaksikan iNews Siang bersama saya Arlisa Hadi. Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau ERP secara bertahap di sejumlah kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini terus mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. ERP merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kebijakan ini nantinya akan mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya. Sejumlah kawasan yang akan diterapkan kebijakan ERP diantaranya zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap, seperti kawasan Sudirman Tamrin. Kemudian menyusul dari Lebak Bulus ke Ancol. Pada kawasan Sudirman Tamrin diketahui transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, KRL hingga LRT sudah terintegrasi. Sementara untuk Lebak Bulus Ancol masih menunggu MRT fase 2 rute Bundaran HI Ancol rampung. Mekanisme ERP sendiri nantinya tiap kendaraan akan dipasangi perangkat elektronik onboard unit. Tarif ERP akan disesuaikan dengan waktu dan jarak tempuh berdasarkan hasil pengukuran dari perangkat onboard unit tersebut. Wacana penerapan ERP sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan dinilai bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi di Jakarta. Kini kebijakan tentang ERP telah diusulkan menjadi peraturan daerah, tepatnya pada rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik yang diusulkan pada 9 Mei 2022 lalu. Tahapan peraturan tersebut sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah dan masih dalam pembahasan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Pansel KPK melakukan tes seleksi wawancara untuk menyaring Dewan Pengawas KPK. Tes wawancara ini dilakukan untuk mengulik dan mengklarifikasi rekam jejak calon Dewan Pengawas. Panitia seleksi atau Pansel KPK terus melakukan tes wawancara terhadap 10 calon Dewan Pengawas KPK. Usai sebelumnya, Pansel juga telah melakukan wawancara terhadap 10 kandidat dewas lainnya. Dalam seleksi tahapan wawancara yang berlangsung di Gedung Kemensetnek, Jakarta, pencarian kandidat Dewan Pengawas KPK harus mampu mengembalikan citra kepercayaan publik terhadap KPK atas berbagai kasus yang menimpa selama ini.
Tak hanya harus dikenal publik, sosok dewas KPK juga harus memiliki rekam jejak yang bersih. Saya terundang untuk masuk berdasarkan karena pengalaman saya menjadi Dewan Pengawas itu susah-susah gampang gitu ya. Tapi menurut saya mungkin saya bisa membantu, saya bisa berkontribusi untuk negeri ini, untuk KPK yang lebih kuat. Kaitan dengan soal peran Dewan Pengawas, kompleksitas tugas Dewan Pengawas dan dinamika Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK yang selama ini terjadi. Yang jelas kita ingin terus mengembalikan kepercayaan publik yang salah satunya dengan revitalisasi peran Dewan Pengawas. Dalam tahap tes wawancara, pansel KPK bakal memilih 10 orang terbaik dengan penilaian seputar komitmen, rekam jejak, latar belakang, dan visinya untuk KPK di masa depan. Setelah 10 orang lulus tes wawancara, panitia seleksi bakal melaporkan daftar tersebut ke Presiden Joko Widodo pada pekan pertama Oktober mendatang. Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama itu ke DPR untuk dipilih 5 orang sebagai pimpinan KPK yang baru. Dari Jakarta, Salam Rahmat Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Langkah ini menyusul isu pembatasan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite pada 1 Oktober nanti. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana pembatasan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan solar pada 1 Oktober belum akan terrealisasi. Bahlil menyebutkan pihaknya saat ini masih menggodok formulasi yang tepat dan berkeadilan. Hal ini diharapkan agar subsidi yang diterapkan tepat sasaran khususnya bagi petani dan nelayan. Subsidi sampai sekarang kita masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok. Yang insya Allah tidak, nanti kalau sudah selesai saya kabari. Sebelumnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi digaungkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan diterapkan pada 1 Oktober mendatang. Di mana saat itu Bahlil memastikan pihaknya tengah menyusun aturan, khususnya peraturan menteri terkait pembatasan BBM subsidi tersebut. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kapten Philip terlihat memegang ponsel didampingi 5 orang tim Satgas duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata ketika terhubung video call dengan sang istri. Terlihat salah satu anggota tampak menepuk punggung Kapten Philip. Pilot Susi Air tersebut juga terlihat mengusap air matanya sesekali. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maibaro, Kabupaten Duga, Papua. Sebelumnya Polri mengungkapkan KKN menawarkan proposal pembebasan pilot Susi Air. Kapten Philip dijemput tim dari Kampung Yuguru, Distrik Maibaro, Kabupaten Duga, Papua dan langsung diterbangkan menuju Makobrimob di Timika. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis guna memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Hari ini, Sabtu tanggal 21 September 2024, telah dilakukan upaya pembebasan pilot Philip Martin yang selama ini disandera oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya selama kurang lebih 1,5 tahun. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Egyanus Kogoya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja, sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Philip Martin di daerah Yuguru, Kabupaten Duga dengan menggunakan helikopter, dan saat ini untuk pilot Philip sudah berada di ruangan khusus untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya.
Tadi saya serang bertemu dengan pilot Philip dan berbincang-bincang sedikit. Pada intinya, pilot Philip saat ini sangat bahagia karena dapat menghirup udara bebas setelah sekian lama ditahan oleh KKB. Kondisi kesehatan secara umum, pilot Philip dalam keadaan sehat, walaupun beberapa waktu yang lalu pilot Philip mengalami sakit asma, namun saat ini kondisinya sudah... Presiden Joko Widodo menanggapi mengenai pembebasan pilot Susi Air oleh KKB. Jokowi menegaskan pemerintah memprioritaskan keselamatan Kapten Philip. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Sehingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Pak, mungkin ada evaluasi depan biar ada kejadian yang sama soal keamanan di Papua, Pak. Dalam setiap kegiatan di Papua, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi dengan sejumlah pendukung serta simpatisan di Jakarta. Selain komitmen memenangkan pasangan Ridho pada Pilkada November 2024 mendatang, mereka juga menaruh harapan besar Jakarta akan lebih maju dan lebih baik lagi. Ridwan Kamil dan Suswono bersilaturahmi dengan relawan jagat Prabowo dan mendapatkan dukungan penuh dalam pilkada mendatang. Melalui program Jakarta Bersolawat di 43 kecamatan di Jakarta, relawan jagat Prabowo yakin dapat mengantarkan pasangan ini memenangkan pilkada. Tidak menyangka ternyata Bang Emil ada keluarga besar NU. Jadi sudah tadi disampaikan bahwa dilahirkan dari keluarga NU dan akan komitmen dengan kita mendoakan bersama jamaah itu supaya Bang Emil sukses. Keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan malam ini menguatkan keyakinan, mudah-mudahan sampai akhir nanti pencoblosan keyakinan ini berbuah pada kemenangan. Dukungan penuh juga datang dari tokoh serta ulama se-Jakarta yang mengharapkan pasangan dengan slogan Jakarta Baru ini bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insya Allah akan lebih dibuat nyata, lebih konkret. Dukungan yang mengalir makin menguatkan pasangan RK Suswono bekerja keras memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. iNews Siang akan segera kembali usai jeda. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden RI Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia. Pertemuan kedua tokoh dilakukan secara tertutup yang berlangsung di Ruang Jepara, Istana Negara Jakarta. Saat pertemuan, Presiden Republik Indonesia Jokowi mengenakan kemeja lengan putih, sementara SB mengenakan batik bercorak coklat. Wartawan, pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi
sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi, dan ini etika politik, karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi. Kita kena COVID-19 yang luar biasa kemarin, pandemi itu. Nah, kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, utamanya Papua, sedikit Nusa Tenggara Timur, sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Karena saya itu, ya. Pemirsa, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Siang. Jangan lupa pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Warga bersama aparat kepolisian menggerbek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga akibat rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, pihak kepolisian pun akhirnya mendapati IS yang merupakan pembunuh gadis penjual gorengan di atas loteng. IS yang bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh pihak kepolisian dari atas loteng. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Sementara itu, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Tujuannya adalah memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa. Tetapi dengan menyangkap itulah mungkin kita masih mendalami dari perincian apakah di situ ada pingsan atau kemudian meninggal. Karena tersangka pun tidak tahu, yang pasti melihat saat 6 menit disekap itu tuh dari pernapasannya itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru bisa ke atas 300 meter baru diperkosa di situ diambil. Sebelumnya diketahui, IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada NKS yang merupakan pedagang gorengan.
Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.